Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, I'm fine. So, today we are going to study about PKN 1C tematik kegiatanku ya. Hari ini anak-anakku sekalian kita akan belajar PKN ya. Siapkan bukunya tematik 1C. Oke, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa dulu ya. Oke, before we study, let's pray to Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warazukni fahman, amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya sekarang kalian silahkan siapkan bukunya tematik 1C dan open your book page 24 ya. Page 24 halaman 24 tentang sikap tolong menolong. Perhatikan Deli dan ibunya, ini adalah keluarga Deli. Setiap pagi keluarga Deli bersiap bersama. Keluarga Deli selalu saling menolong. Sikap tolong menolong sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Perhatikan anak-anak, pengamalan itu artinya contoh sikap yang baik. Ingat, pengamalan artinya adalah contoh sikap yang baik. Contoh pengamalan sila Pancasila yang sesuai dengan sila Pancasila yang kita pelajari minggu lalu dalam keluarga Deli adalah saling tolong menolong. Perhatikan, Deli membantu ibu, artinya Deli menolong ibu, dan itu termasuk contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Oke, selanjutnya next. Oke, di slide selanjutnya perhatikan ya, masih di page 24. Sikap yang sesuai Pancasila. Ada 3 contoh lain sikap yang sesuai dengan Pancasila selain tolong menolong. Perhatikan, yang pertama, berdoa sebelum belajar. Seperti yang kita lakukan yang sudah-sudah, seperti biasa kita selalu berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar termasuk contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Kemudian yang kedua, membantu orang tua. Dan yang ketiga, berbagi makan dengan teman. Berbagi itu termasuk sikap yang baik ya, sama dengan membantu orang tua, tetapi berbagi jangan cuma sama teman juga. Kita boleh berbagi dengan kakak, boleh berbagi dengan adik, boleh berbagi dengan tetangga ya. Berbagi itu boleh dengan siapa saja. Tapi di sini dikhususkan contohnya untuk berbagi makanan dengan teman ya, tapi berbagi bukan hanya sama teman, berbagi juga berbagi dengan tetangga, sepupu, keluarga, kakak, adik, ayah, dan bunda, itu berbagi ya. Oke, berarti sikap yang sesuai dengan Pancasila yang pertama tadi adalah sikap saling tolong menolong, yang kedua berdoa sebelum belajar, yang ketiga membantu orang tua, dan yang keempat berbagi makanan dengan teman. Selanjutnya contoh kebiasaan baik ada di halaman 30. Perhatikan 2 gambar yang ada di halaman 30. Yang pertama adalah gambar anak yang pulang sekolah langsung bermain setibanya di rumah. Kemudian yang kedua adalah gambar anak yang sedang melepas sepatu sebelum masuk rumah. Manakah di antara 2 gambar ini yang merupakan gambar kebiasaan yang baik? Yang mana? Oke, perhatikan yang pertama, gambar kebiasaan baik atau tidak? Bolehkah kita bermain dengan menggunakan baju seragam sekolah? Ya, tentu tidak boleh. Maka gambar yang pertama merupakan gambar yang memberikan contoh kebiasaan tidak baik. Iya, kalau kita menggunakan baju sekolah, baju seragam ketika bermain, nanti baju seragamnya rusak, baju seragamnya kotor. Jadi kalau ke sekolah baju seragamnya tidak rapi lagi, tidak bagus lagi karena sering dipakai bermain ya. Oke, selanjutnya kebiasaan baik yang kedua adalah
Ya, di gambar yang kedua merupakan kebiasaan baik. Saat kita pulang sekolah, kita harus melepaskan sepatu terlebih dahulu sebelum masuk di rumah ya, masuk ke rumah. Sama dengan saat kita masuk ke kelas, kita melepaskan sepatu dulu ya sebelum masuk kelas. Tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas. Dan kita menaruh sepatunya di rak sepatu biar rapi ya, supaya kita belajar bagaimana menjaga kerapian kelas dan kerapian diri. Kemudian selanjutnya, contoh kebiasaan baik yang dilakukan Nina ada di halaman 30. Ini adalah contoh kebiasaan baik pada siang hari. Apa yang dilakukan Nina pada siang hari? Nina selalu menaati peraturan yang ada. Perhatikan peraturan yang ada di rumah Nina. Saat Nina pulang sekolah, Nina menyimpan tas dengan rapi. Nina menyimpan tas dengan rapi di tempat tas. Kemudian apa yang dilakukan Nina pada siang hari setelah menyimpan tas? Nina mengganti seragam dengan pakaian rumah. Nina tidak memakai pakaian seragam saat ada di rumah dan saat bermain ya. Kemudian Nina mencuci tangan sebelum makan siang. Perhatikan, kita harus rajin cuci tangan karena dengan mencuci tangan, kuman di tangan kita akan hilang. Jadi saat kita makan makanan yang sehat, tangan kita juga sudah bersih, tubuh kita juga akan menjadi sehat. Oke, selanjutnya. Perhatikan kebiasaan baik di siang hari pada keluarga Deli. Oke, tadi kebiasaan baik yang dilakukan Nina pada siang hari dan sekarang kebiasaan baik yang dilakukan Deli pada siang hari. Yang pertama, pada saat pulang sekolah, Deli mencium tangan ibu setibanya di rumah. Saat tiba di rumah, kita cari ibu dulu ya atau ayah untuk kita salim, kita mencium tangan ibu setiba di rumah. Oke, setelah itu apa yang dilakukan Deli? Deli pasti mengganti pakaian juga ya. Di sini di gambar kedua pakaian Deli sudah bukan pakaian seragam, sudah pakaian rumah. Berarti Deli sudah ganti baju. Kemudian apa yang dilakukan Deli? Deli mencuci tangan sebelum makan. Sama dengan Nina ya. Deli juga mencuci tangan sebelum makan supaya kuman yang ada di tangannya hilang. Karena kalau kita makan tidak cuci tangan, nanti kita akan sakit perut. Jadi ingat sebelum makan harus cuci tangan. Kemudian apalagi yang dilakukan Nina pada siang hari? Nina mau bermain. Apa yang dilakukan Nina sebelum bermain? Meminta izin sebelum bermain. Izin itu penting. Karena saat orang tua mencari kita, dia tahu orang carinya di mana. Oh, dia lagi main sama temannya di rumahnya. Jadi tinggal dicari di rumahnya ya. Kalau kita pergi tanpa minta izin, nanti ibunya pusing carinya di mana. Jadi ingat, setiap keluar kita harus meminta izin. Apalagi sebelum bermain harus minta izin main sama siapa, mau main apa ya. Ingat harus izin sama ibu dan sama ayah. Oke, itu tadi kebiasaan baik ya. Kebiasaan baik Deli dan kebiasaan baik Nina. Ingat baik-baik ya tentang kebiasaan baik yang dilakukan di siang hari. Dan selanjutnya ini adalah soalnya kita ya di slide terakhir. Ini ada soal yang terdiri dari 3 nomor. Jangan lupa tuliskan mupilnya, nama kalian yang ditulis langsung soal ya. Perhatikan soalnya nomor 1. Contoh kebiasaan baik adalah, pilih di atas itu ada 3 kotak, di situ jawabannya pilih salah satunya. Contoh kebiasaan baik adalah. Kemudian nomor 2, number 2. Contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila adalah yang mana contoh sikapnya yang sesuai pengamalan Pancasila? Ada di kotak atas ya, tinggal dipilih. Kemudian nomor 3, number 3, lambang sila ketiga adalah, ingat ini pelajaran minggu lalu yang kita hafalkan, pasti sudah tahu lambang sila yang ketiga. Oke, sekarang anak-anak, Ibu Guru akan memberikan kalian waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas PKN ini. Silakan dikerjakan dengan baik, ditulis soalnya, ditulis namanya, dan ditulis subjek pelajaran hari ini. Kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan tugasnya di grup tugas kelas kita ya. Oke, terima kasih hari ini sudah menonton video pembelajaran Ibu Guru. Sampai ketemu di video pembelajaran Bu Guru yang selanjutnya. Oke, let's close our class by saying hamdalah. Alhamdulillahi robbil alamin. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.